Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kami kelompok 2 akan menjelaskan tentang evolusi. Pertama, perkenalkan kami kelompok 2. Saya Nandita Fitri Novaria dengan NIM 2110404. Kemudian ada Mbak Rahmiyanti dengan NIM 2110405 dan Mbak Dia Amalia Putri 2110406. Saya akan menjelaskan tentang asal mula kehidupan. Para peneliti terdahulu meneliti tentang asal mula kehidupan yang pada saat ini di bumi terjadi kehidupan. Setidaknya ada 4 teori asal mula kehidupan, yaitu yang pertama teori penciptaan atau spatial creation. Teori ini berpandangan bahwa makhluk hidup diciptakan Tuhan seperti apa adanya, yang mana bentuk kehidupan tersebut telah tercipta pada awal keberadaan alam semesta dalam bentuk yang yang dapat kita lihat seperti sekarang ini. Teori yang kedua yaitu teori abiogenesis. Secara istilah, teori ini merupakan teori asal-usul kehidupan yang menjelaskan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati. Teori ini juga dikenal sebagai teori generatio spontanea, yang berarti penciptaan yang terjadi secara spontan. Jadi, bentuk kehidupan yang tercipta secara spontan dari benda mati. Contohnya, seperti ikan dan kata yang berasal dari lumpur, cacing yang berasal dari tanah, belatung terbentuk dari daging yang membusuk, dan tikus yang berasal dari sekam dan kain kotor. Teori yang ketiga ada teori kosmozoik. Teori ini menyatakan bahwa asal mula makhluk hidup berasal dari spora kehidupan yang berasal dari luar angkasa. Pada akhirnya, spora kehidupan itu sampai di bumi dan terjadilah kehidupan. Spora kehidupan tidak dapat berkembang pada planet yang ada di luar angkasa dikarenakan keadaannya yang diliputi kondisi kekeringan, suhu yang sangat dingin, serta adanya radiasi yang mematikan. Pada akhirnya, spora kehidupan itu sampai di bumi dan terjadilah kehidupan. Teori yang keempat yaitu evolusi kimiawi. Dari percobaan Miley Urey tahun 1952 mencoba membuktikan keberadaan evolusi kimiawi dengan menirukan keadaan lapisan udara di permukaan bumi dan laut beberapa miliar tahun yang lalu. Campuran air, hidrogen, metana, dan amonia dalam air laut dan udaranya dilewatkan secara siklik di suatu peralatan dan dikenai percikan arus listrik atau petir. Setelah 1 minggu, 10-15% karbon yang ada dalam sistem semula ada yang membentuk berbagai senyawa organik yang lebih kompleks, termasuk senyawa asam amino. Asam amino adalah blok penyusun protein. Protein merupakan komponen utama kehidupan. Evolusi kimiawi terdiri atas 4 tahap. Yang pertama terbentuknya asam amino, yang kedua terbentuknya proteinoid, yang ketiga terbentuknya protobion, dan yang keempat terbentuknya asam nukleat. Proteinoid adalah senyawa menyerupai protein yang terbentuk tanpa bantuan enzim. Protobion adalah senyawa yang sudah memiliki protein kehidupan kecuali reproduksi. Asam nukleat atau RNA adalah senyawa yang dapat bereproduksi dan meneruskan informasi genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Selanjutnya ada pengertian evolusi. Evolusi adalah perubahan bertahap pada rentang waktu yang sangat panjang. Evolusi merupakan kata yang berasal dari bahasa Latin yang artinya membuka gulungan atau membuka lapisan. Kemudian bahasa itu diserap menjadi bahasa Inggris, yaitu evolution, yang berarti perkembangan secara bertahap. Evolusi dalam kajian biologi berarti perubahan pada sifat-sifat terwariskan suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya. Perubahan-perubahan ini disebabkan oleh kombinasi 3 proses utama. Yang pertama, variasi, reproduksi, dan seleksi. Sifat-sifat yang menjadi dasar evolusi ini dibawa oleh gen yang diwariskan kepada keturunan suatu makhluk hidup dan menjadi bervariasi dalam satu populasi. Ketika organisme bereproduksi, keturunannya akan mempunyai sifat-sifat yang baru. Bukti-bukti evolusi. 1. Fosil merupakan sisa-sisa, cetakan, ataupun berkas dari hewan maupun tumbuhan yang telah membatu. Fosil ini sebagai bukti adanya peristiwa evolusi yang dapat menentukan umur dengan cara menghitung laju erosi, sedimentasi, kandungan garam, dan kadar radioaktif. Yang kedua, anatomi perbandingan. Teori evolusi memprediksi bahwa keterkaitan organisme ditunjukkan dengan adanya kesamaan organ yang berasal dari nenek moyang umum. Bagian tubuh dengan struktur dasar yang sama dikenal sebagai homologi. Struktur homolog ditemukan pada organisme-organisme yang berbeda namun memiliki nenek moyang umum yang sama. Yang ketiga, embriologi perbandingan. Merupakan hewan-hewan kelas Vertebrata seperti ikan, reptil, aves, dan mamalia, memiliki tubuh individu dewasanya berbeda. Namun, fase perkembangan embrionya sangat mirip. Urutan paling atas horizontal, embrio dari manusia hewan memiliki kemiripan. Embriologi perbandingan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada ontogeni dan yang kedua ada filogeni. Ontogeni sendiri adalah perkembangan individu melalui dari sel telur hingga individu tersebut mati. Sedangkan filogeni merupakan sejarah perkembangan organisme dari filum yang paling sederhana hingga yang paling sempurna. Selanjutnya, yang nomor 4, homologi. Homologi organ tubuh adalah organ-organ yang berasal dari struktur yang sama, namun memiliki fungsi yang berbeda. Sirip depan paus dengan tangan manusia memiliki struktur pertulangan yang sama. Dan sayap kelelawar dan kaki depan kucing juga adalah bentuk homologi organ tubuh, namun dari homologi adalah analogi organ tubuh. Lawan dari homologi adalah analogi organ tubuh, di mana suatu organ memiliki fungsi yang sama padahal memiliki struktur yang berbeda. Yang kelima, analogi. Analogi merupakan kebalikan dari homologi, yaitu mempunyai asal yang berbeda namun memiliki fungsi yang sama. Contohnya, sayap kupu-kupu dengan sayap kelelawar, yang mana keduanya itu memiliki bentuk rangka yang berbeda, namun memiliki satu fungsi yang sama yaitu untuk terbang. Selanjutnya yang keenam, adanya variasi individu dalam satu keturunan. Individu-individu yang lahir dari induk yang sama sering memiliki morfologi yang berbeda. Pada manusia, peristiwa ini pun terjadi. Anak-anak dari orang tua yang sama pasti memiliki morfologi yang berbeda, kecuali bila terjadi kembar identik. Yang terakhir, adanya organ-organ tubuh yang tersisa. Organ-organ tubuh yang tersisa merupakan bukti adanya proses evolusi. Organ-organ ini sudah tidak berguna, namun masih dijumpai pada manusia. Antara lain yaitu umpai cacing atau appendix, tulang ekor, gigi taring yang runcing, dan rambut pada dada.
Selanjutnya yaitu teori-teori evolusi. Yang pertama itu ada teori Lamarck, di mana ia memiliki dua gagasan mengenai evolusi. Gagasan pertama berkaitan dengan bagian tubuh yang digunakan dan tidak digunakan oleh makhluk hidup. Nah, melalui gagasannya ini, ia menganggap bahwa bagian tubuh yang terus-menerus dipakai makhluk hidup dalam menghadapi lingkungan tertentu akan menjadi lebih besar dan lebih kuat dibandingkan anggota tubuh yang jarang dipakai. Sementara anggota tubuh yang jarang digunakan akan mengalami kemunduran. Untuk gagasan yang kedua, yaitu berkaitan dengan pewarisan sifat atau ciri-ciri yang diperoleh makhluk hidup dalam beradaptasi dengan lingkungannya. Pewarisan sifat atau ciri-ciri inilah yang memodifikasi organisme yang diperolehnya selama hidupnya. Contohnya adalah jerapah yang disebut berleher pendek, tapi karena lehernya terus-menerus menjulur untuk mendapatkan daun di pohon yang tinggi, nah leher jerapah ini mulai memanjang gitu. Leher panjang inilah yang diwariskan ke semua keturunannya. Yang kedua ada teori Darwin, di mana ia berpendapat bahwa evolusi terjadi melalui proses seleksi alam. Hanya makhluk hidup yang dapat menyesuaikan diri dengan alam yang dapat bertahan hidup. Nah, berbeda dengan Lamarck tadi yang menganggap bahwa jerapah pada awalnya hanya berleher pendek, nah Darwin ini berpendapat bahwa leher jerapah pada awalnya bervariasi. Ada yang berleher pendek dan ada yang berleher panjang. Nah, lewat proses seleksi alam, jerapah berleher pendek akhirnya punah, dan hanya jerapah yang berleher panjanglah yang berhasil bertahan hidup dan bereproduksi hingga saat ini. Selain itu, ia juga menjelaskan, selain menjelaskan evolusi berdasarkan proses seleksi alam, Darwin juga pendapat bahwa semua spesies yang ada di bumi berasal dari nenek moyang yang sama, yang berkembang dari waktu ke waktu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.